ada di sini. Duduk bersama di Parembagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Parembagan Podcast yang kali ini saya Adam Damanhuri berkesempatan untuk kembali menjadi host tamu. Nah, di program episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita diskusi dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman muda di Bangkalan, yang dari situ kita bisa lihat bahwa teman-teman muda ini ternyata cukup potensial, ya, cukup aktif, produktif, sehingga, nah, topik kali ini, ya, karena kaitannya adalah usaha bisnis serta investasi di Bangkalan. Tepat ini narasumber kita, ya, kali ini adalah seorang pebisnis. Ini saya sedikit ngerepek ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen, teman-teman. Nah, di channel Parembagan Podcast. Saya sedikit ngerepek bahwa kali ini kita kedatangan narasumber seorang pengusaha, atau bahasa kerennya, bahasa Maduranya kita sebut businessman, ya, yaitu Haji Muhammad Yassin Marseli. Sudah tepat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin sebelum kita berdiskusi sama beliau, saya sedikit ingin memberikan prolog. Pengusaha atau businessman itu apa sih dalam pemahaman umum, atau bisa kita bilang sebagai common sense, ya. Jadi yang saya tangkap, ya, dari berbagai sumber, terutama di Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah businessman atau pengusaha ini adalah seseorang yang memang engage atau usahanya atau kegiatannya, hampir semua kegiatannya itu dalam sebuah kegiatan bisnis. Nah, mereka adalah entrepreneur, wirausahawan yang memanage, mengoperasikan bisnis bertujuan untuk mendapatkan profit. Nah, tetapi tidak hanya semata-mata profit, tetapi juga kebaikan, jasa, pelayanan kepada customer, kepada masyarakat. Nah, seorang businessman ini tentunya punya jiwa leadership yang berguna sekali, terutama dalam membangun usaha, sehingga usahanya bisa dijalankan secara strategik, sehingga juga berhasil secara finansial, kemudian operasionalnya juga sangat efektif, efisien, kemudian bisa mengembangkan usahanya. Nah, begitu teman-teman, kira-kira kalau saya boleh memberikan prolog tentang definisi yang cukup abreren, ya, atau mana suka. Tapi kalau teman-teman kemudian memahami bisnismen atau pengusaha ini dalam pengertian yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda, silakan nanti tulis di komentar. Nanti biar narasumber kita juga siapa tahu bisa menjawab. Ini karena luar biasa. Semenjak lebih dari 20 tahun ya Pak Yassin, ya, panjenengan sudah berinvestasi di Bangkalan ini. Baik, selamat sore Pak Haji Yassin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Adam. Alhamdulillah Pak Haji Yassin. Saya memang sudah lama dengar nama besar Bapak, baru kali ini berkesempatan untuk bertemu, ya, berdiskusi langsung, ya. Dan terima kasih podcast Parembagan, Pak Yassin juga berkenan hadir di sini. Ya. Pak Yassin bisa cerita sedikit
awal mula Pak Haji Yasin melakukan atau menjadi bisnismen pengusaha di Bangkalan? Terus bidang-bidang apa saja Pak Haji Yasin? Terus kalau bisa sih apa ya, asam manisnya gitu Pak Haji Yasin. Ya, terima kasih Mas Adam. Kita mulai bisnis itu sejak di bangku kuliah. Ya. Jadi kita sambil lalu kuliah sudah mulai berbisnis. Kebetulan bisnis yang pertama itu kita di agriculture. Ya. Jadi pada zaman itu saya membuka budidaya udang, ya, tahun 86, ya. Kebetulan di situ saya pas jadi pilot project Jawa Timur, bahkan Indonesia saat itu. Karena kita zaman itu mau bikin pilot project di Jawa Timur, ya. Ternyata teman saya atau orang yang bermitra dengan Taiwan itu tidak goal waktu itu. Karena bank tidak mendanain. Namun karena saya diminta untuk rancang bangun konstruksi tambaknya saat itu, karena saya disiplin ilmu saya kan di teknik sipil. Saya diminta tolong untuk rancang bangun tambak udang. Intensif waktu itu. Jadi saya hanya membuat petaannya waktu itu pakai alat berat. Namun proyek itu tidak berlanjut karena bank tidak mendanain. Karena itu ilmu baru. Nah, setelah saya serap ilmunya, saya praktekkan sendiri. Ya. Di desa saya di Socah. Alhamdulillah sukses saat itu. Langsung diliput oleh TVRI ya. Karena tidak ada Metro, tidak ada TV One zaman segitu. Hanya TVRI. Jadi diliput TVRI, jadi viral kalau bahasa sekarang. Ya. Sukses saya jadi pilot project di situ. Budidaya udang itu. Nah, karena diliput TV, saya sama pabrik, saat itu pakan udang masih import. Begitu Taiwan bikin pabrik di Jawa Timur, ya, saya ditunjuk sebagai agen wilayah Madura. Jadi saya membina petani-petani di Madura, bahkan sampai Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya. Saya itu membina petani, ilmu saya, ya. Jadi saya getuk tularkan. Sehingga pas kebetulan saya dapat predikat pemuda pelopor saat Orde Baru itu. Saat Orde Baru. Zaman Pak Harto. Luar biasa Ya. ini. Jadi zaman Pak Harto saya dapat predikat pemuda pelopor pembangunan di bidang pertanian waktu itu. Ya, karena perikanan itu masuk leadernya pertanian. Cukup berbeda dengan dasar Ya, ilmu Pak ya. Yasin tadi. Jadi saya di bidang perikanan. Jadi pernah dapat predikat pemuda pelopor dari Presiden Soeharto zaman itu. Nah, setelah berbudidaya, ya, kita kembangkan dari 2 petak jadi 4 petak, 8 petak, 16 petak, 16 petak jadi 32 petak, terus berkembang. Selama 9 tahun saya. 11 tahun, nah, ya, bisnis budidaya udang itu. Namun saya sama guru SMA saya sedikit diledek. Ya. Apa Cong? Kamu Cong? Sekolahnya tinggi, sekolah di teknik sipil kok kerjanya di ngumpul kera di tambak. Allah, iya, ya. iya. Ya sudah, namun saya abaikan saja itu kata-kata itu. Alhamdulillah begitu saya sudah bisa bikin rumah, sudah bisa beli mobil sedan, sudah bisa naik haji. Guru saya tadi yang SMA itu
datang ke saya saat saya dari Mekah. Gimana, Cong? Pelaksanaan aja, alhamdulillah Pak, saya bilang. Ini berkat kita kerja ngumpul kera, saya bilang. Ya. Sudah bisa naik sedan, wah enaknya setengah mati naik mobil sedan zaman segitu, ya. Udah itu. Jadi karena di luar basic ilmu saya kan budidaya, jadi saat itu saya berhenti nambak udang, ya. Karena perairan Indonesia saat itu memang tercemar. Setelah 11 tahun. 11 tahun. Baik. Begitu booming nambak, ya, orang-orang udah pada nambak semua, perairan Indonesia kena white spot saat itu. Ada virus. Saya berhenti. Jadi saya berhenti, saya ambil desertifikasi usaha ke developer. Ya. Udah, saya bikin perumahan di Bangkalan. Tahun berapa itu? 96. 96 ya? 96. Ya. Baik. Sekitar 96 97 berarti Ya, Pak Yasin ya. 96 97. Ya. Saya rintis itu. Alhamdulillah saat itu kena krismon. Ya. Iya. Krismon, namun alhamdulillah di perumahan saya walaupun krismon karena banyak TKI, dolar tinggi, ya, iya. masih tetap eksis saya. Baik, Ya. Jalan terus perumahan. Alhamdulillah sampai sekarang perumahan saya itu masih belum habis 50%. Iya. Ya. Iya. Ya. Jadi kalau istilah bahasa saya, kita berbisnis ini membuat sumber duit, Baik. bukan mencari duit. Baik. Ya. Investasi itu begitu ya Pak Iya. Yasin ya? Membuat sumber uang. Membuat sumber uang. Jadi kalau bisnis, kalau dirinya tidak aktif, tidak dapat duit, itu berarti masih istilah mencari uang. Ini juga sama berarti uang yang bekerja untuk kita begitu Pak Yasin ya? Jadi bahasa sekarang kan passive income Passive gitu. income. Ya, bahasa keren sekarang iya. ya. Hah? Jadi kita itu kalau sumber duit sudah jadi, ya. Ya. Walaupun orangnya tidur, duit kita nyumber terus. Perumahan di Soka ini, ya, sudah 27 tahun kalau tidak salah, ya. Iya. Ya. Di Jalan Kembar yang di Bangkalan itu Iya, menuju itu ke masih Sakona Holil ya? sisa-sisa kita itu, Baik, betul, ya. betul. Itu masih nyumber terus, kafling kita masih banyak. Masih puluhan hektar. Ya. Ya. Jadi makanya saya mengajak ke kaula muda sekarang, jangan terhegemoni, ya, berlomba-lomba mencari duit. Ini luar biasa Ya. nih. Istilah-istilah Pak Haji Yasin ini sudah kekinian ini. Jadi umumnya masyarakat kita atau generasi muda kita ini kan berlomba-lomba mencari duit. Baik. Ya. Kalau jadi pegawai ini datang pagi pulang petang, ya. Besok lagi, lusa lagi sampai pensiun terus begitu. Capek kalau menurut saya. Ya. Jadi kita harus membuat sumber duit. Ya. Rata-rata yang membuat sumber duit ini, ya, mohon maaf, mata sipit. Baik. Ya. Mata sipit rata-rata. Saudara kita berebut jadi karyawannya. Berebut jadi pegawainya. Ya. Karena ini menurut saya salah mendidik. Mendidik ini kan ada tiga pilar pendidikan. Baik. Ya, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Ya. Betul. Di sekolah mendidiknya ya gitu, harus pegang jabatan. Entah jadi jenderal, entah jadi presiden, entah jadi menteri, kan gitu. Iya, betul, Entah Pak jadi Yasin. gubernur, jadi bupati, gini.
Itu mindset yang diberikan kepada Anak-anak muda, Siswa. siswa ya. begitu juga di rumah, Bapak Ibu. Dikatakan sukses kalau pegang jabatan. Walaupun padahal bukan owner gitu ya. Ya. Di lingkungan juga begitu mindsetnya. Ya. Dikatakan sukses. Ya. Tapi kalau bahasa di agama belum al-falah itu. Belum falah. Hanya sukses tapi belum tentu bahagia dia. Ya. Hayyalal falah itu Baik. berarti sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Ya. Namun kalau menurut saya kalau seperti robot pagi berangkat besok ya lagi begitu ya. Begitu Senin susah lagi, aduh sudah Senin lagi kapan Sabtu ya. Apalagi awal bulan dan akhir bulan. Akhir bulan, sudah. Jadi begitu. Baik, baik. Jadi bangsa kita ini kayaknya salah mendidiknya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau bahasa saya harus membuat sumber duit, Mas Adam. Jangan mencari duit, capek. Ya, mindsetnya dimulai, mindset bisnis ini dimulai dari pendidikan, Membuat Pak Yasin, ya. duit, Iya, membuat duit, ya. Membuat sumber duit, membuat sumber duit. ya, Baik. ya. Jadi itu. Nah, Kira-kira apa yang bisa saya ini lagi? iya, terima kasih Pak Haji Yasin. Ini program dari beliau ini luar biasa, teman-teman. Tidak hanya kemudian memaparkan apa yang sudah beliau lakukan sejak masa muda, waktu masih di bangku kuliah, tahun 86 itu kira-kira kami itu masih belum sekolah itu Pak Haji Yasin. Ya, Lalu beliau sudah mencapai ya prestasi boleh dikatakan tertinggi sehingga mendapatkan anugerah dari presiden pada waktu itu ya. Ya presiden kita di zaman Orde Baru yang 32 tahun memimpin dan memiliki julukan Bapak Pembangunan Nasional. Nah, Pak Haji Yasin ini kemudian mendapatkan penghargaan pemuda pelopor pembangunan. Tapi nanti pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini karena menarik tentang usaha udang, mungkin saya akan tanyakan di tengah ya Pak Haji Yasin ya. Sekarang mungkin kita lebih akan diskusi ke skrip yang diberikan oleh teman-teman yang ada di podcast Parembeken. Ini keterkaitannya dengan Bangkalan Bapak. ya, Kalau tadi kita mendengar Pak Haji Yasin dari yang di Bangkalan sampai global, sampai ke pendidikan, istilahnya ke ranah filosofinya. Sekarang bagaimana Pak Yasin? Kalau kita lebih mengerucut, menurut Pak Haji Yasin, apa nih selain usaha udang dan properti tadi itu yang kira-kira potensial dan sudah Bapak lakukan di Bangkalan, Bapak? Saya akan mencoba lagi nih bikin kawasan, ya, kawasan industri dan integrated dengan pelabuhan, ya. Ya. Jadi karena di Bangkalan ini aslinya sudah lama sekali, sudah berapa dekade ini ya, sudah dibentuk RT RW ya. Zona-zona, mana zona industri, mana zona pemukiman, mana zona pertanian ya. Ya, itu sudah terbentuk aslinya. Ya. Lebih dari 20 tahun itu. Lebih dari 20 Ya, tahun. terbentuk sudah. Zona-zona RT RW bahasa ininya. Rencana tata ruang dan wilayah itu. Iya, regulasinya berarti ya. Regulasinya. Namun kenapa saya amatin ya tidak kunjung datang. Ya. Rencana itu semua. Ya. Menurut saya ya, itu karena tidak ada goodwill dari penguasa, kalau dikatakan penguasa. Baik. Pemangku kepentingan kalau dikatakan pemangku kepentingan. Baik. ASN kalau dikatakan ASN. Tokoh kalau dikatakan tokoh. Ya. Masyarakat kalau dikatakan masyarakat. Jadi itu tidak ada goodwill. Ya. Tidak welcome bahasa saya. Ya.
Jadi selama ini walaupun Suramadu sudah membentang di Selat Madura, negara kita masih cibet, gelap. Ini negara yang mana nih Pak? Ya, Negara Bangkalan. negara Bangkalan. Bangkalan. Iya, iya. Iya. Saya terus terang saja malu sebagai warga Bangkalan. Ya. Bangkalan ini terkenal agamis. Ya. Kota santri, kota solawat, kota berzikir. Ya. Namun saya prihatin. Malah dikatakan pemimpinnya semuanya ya selama 2 dekade ini ya terjerat korupsi. Ya. Kota berzikir macam apa? Kota bersolawat macam apa? Masyarakat religius macam apa Madura ini? Madura ini predikatnya sampai sekarang 4 kabupaten ini masih miskin ekstrim. Ya, sempat dibahas itu beberapa waktu. Ya betul Pak Haji Yasin. Hanya ya nanti moga-moga kita bisa lihat apakah peringkat ini bisa naik ya. Ekstrimnya hilang. Ya. Miskinnya dulu kemudian nanti berkembang begitu Pak Yasin ya. Ya itu. Makanya saya berharap ke depan ya sudah yang kemarin sudah biarkan. Itu sudah takdir kita. Namun ke depan mari kita saling bahu membahu ya. Ya. Harus welcome kepada pengusaha ya. Investor bahasanya. Karena mereka itu yang nyetak duit di negeri kita Bangkalan ini. Investor itu yang membuka lapangan kerja, yang menumbuhkan perekonomian. Kenapa harus dicekik? Ya. Kenapa harus dikompas bahasa ininya? Baik. Ya. Di lapangan begitu yang Iya. terjadi. Jadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ya. Siapa saja yang mempersulit ya orang lain akan sulit kepada dirinya sendiri. Betul. Kata Allah dalam Al-Quran, in asyantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Barang siapa berbuat baik ya akan kembali baik ke dirinya sendiri, dan sebaliknya apabila berbuat tidak baik akan kembali tidak baik pada dirinya sendiri. Jadi saya berharap harus berubah ya, semua komponen. Baik semua komponen. Ya. Tidak hanya di pemangku-pemangku kepentingan. Tokoh masyarakatnya juga harus welcome. Ulamanya harus welcome, ya. Berarti ini kalau Pak Haji Yasin mengatakan goodwill yang kurang di masyarakat Bangkalan, apa boleh kemudian saya katakan hampir semua model bisnis atau investasi di Bangkalan ini gagal, begitu? Jadi kita bisa lihat selama 20 tahun ini bahasa investor ini ya, investor bukan orang lokal. Iya. Investor ini kalau menurut catatan saya tidak lebih dari hitungan jari, ya. Tidak lebih dari hitungan jari 10 lebih, ini. Tidak lebih. Baik. Ya. Semuanya mental semua. Ya. Ini pengalaman saya, ya. Jadi saya berupaya untuk mengajak orang-orang investor ini di sini, ya. Itu selama 2 dekade ini semuanya dicekik semua, ya. Diperas duitnya, ya. Tapi perizinan dipersulit. Duitnya doang yang diambil. Ya, ini pengalaman saya. A'udzubillahi min dzalik, ya. Saya tidak bohong. Saya ini bukti. Namun saya berharap ke depan tidak demikian. Apa sih? Mempersulit orang, ya. Baik, betul. Mungli orang,
ya, memeras orang itu haram, ya. Kalau yang dimakan ini haram, Allah tidak mau nerima sholatnya. Iya. Ya, gimana kota berzikirnya? Ya, gimana kota bersolawatnya? Ayo kita kembali, ya, kepada jalan yang benar. Jadi penyelenggara negara kalau berharap uang sogok, uang pungli, uang peras ini dimakan, diserahkan kepada anak bininya, dimakan sendiri, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sesuap saja masuk ke tubuhnya barang haram itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Betul, ibadahnya tidak terima. Iya, Betul. ini harus hati-hati benar. Betul. Ya, karena mohon maaf, ya, karena setiap insan punya kewajiban seperti saya, ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap insan, bukan hanya tugasnya dai doang. Kewajiban kita itu Kewajiban sebagai manusia. kita sebagai manusia. Baik, betul. Harus mengingatkan. Jangan sembrono mencari nafkah atau Rezeki, asupan betul. ini, ya. Coba kita perhatikan Mas Adam, ya. Kita sebelum makan saja sudah diingatkan. Allah, ya Allah, apa ini doanya? Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Saking takutnya, takut kena barang haram sehingga terlempar kepada api neraka. Ya. Setiap mau makan ini dibacakan itu. Doa itu. Harus hati-hati. Namun era zaman sekarang Mas Adam, ya. Bahasa pokoknya bahasa Maduranya pokok ngoleh, ya. Iya. Terus bila beden ya kawan. Aburu ke pokok. Iya. Sebet sana, sebet sini, udah. Aji mumpung juga ya. Aji mumpung. Kasihan saya. Betul. Kalau saya hubungkan apa yang Pak Haji Yasin sampaikan tadi dengan investasi atau investor yang tidak sampai terhitung 10 jari ini di Bangkalan, itu berarti sedikit kontradiktif dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat kita ya Pak Haji Yasin ya, dengan target di Indonesia 1.400 triliun diumumkan oleh Menko Erlangga waktu itu sebagai apa ya, peluang atau capaian investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan juga. Sehingga saya kemudian melihat ini Pak Haji Yasin, terutama karena episode kemarin itu dengan teman-teman muda. Akhirnya apa iya di Bangkalan ini ada usaha-usaha yang kemudian bisa menjadi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Meskipun tadi Pak Haji Yasin bilang anak-anak muda ini harus menciptakan sumber uang karena membuat sumber uang. Ini juga kaitannya bahwa image orang Madura itu memang ulet dalam berusaha ya Pak Haji Yasin ya. Dan saya tadi teringat juga dengan sebuah hadis yang masyhur ini, bahwa mungkin saya juga pegawai nih Pak Haji Yasin, tapi 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Nah, sehingga ini saya tertarik teman-teman. Saya juga mendapatkan ilmu, akan belajar, siapa tahu akan nyantri dengan Pak Haji Yasin ini saya nantinya. Gimana Pak Haji? Ini kontradiktif ya Pak Haji ya, dengan tujuan pemerintah, terutama kalau kita kaitkan 2019 kemarin ada Perpres tahun 80 dan tadi tahun 2019. Pak Haji Yasin menyinggung sekarang Pak Haji Yasin akan mencoba mengintegrasikan dengan seaport ya, wilayah zona industri laut begitu Pak Yasin. Ini gimana ini Pak Haji Yasin? Kontradiktif sehingga peluang kerja di Bangkalan juga masih belum jelas, tapi banyak kampus, ada beberapa kampus di Bangkalan yang setiap tahun pasti mengeluarkan wisuda nih Pak Haji Yasin. Ya, banyak dicetak sarjana-sarjana. Betul ya. Bapak. Aslinya gini Mas Adam.
Jadi membuat pintu rezeki 9 itu tidak sulit. Ya, Oh. tidak sulit. Baik. Coba kita lihat ya. Asal kita yakin saja. Ya. Aku yakin begitu ya. Yakin ya. Karena Al-Quran diperintah oleh Allah. Coba kita buka ayat Al-Quran 51 ayat 20 ya. Ya. Di situ diperintah oleh Allah ayat 19 dan 20 ya. Di bumi kata Allah banyak karunia bagi yang yakin kata Allah ya. Itu ayat 19-nya. Dan dirimu itu banyak potensi kata Allah. Ayat 20-nya. Ya. Punya pikiran, punya sehat, ya, punya waktu, punya harta, punya apa saja. Energi. Betul. Teman banyak, Pemikiran banyak. Jadi itu harus dimanfaatkan. Jadi kita harus yakin bahwa di bumi Allah ini, ya, bumi Allah negeri kita ini subur makmur, ya. Saya ini loh ambil contoh, yang saya garap ini bumi yang tidak dikehendaki orang. Iya. Bumi yang tidak dikehendaki orang. Asalnya bumi yang saya garap ini ditempatin katak, ular, beletang, ya toh? Iya. Semak belukar. Di daerah Rawa-rawa. Sipot tadi itu ya Pak Haji Yasin. Baik di daerah Sipot CT maupun di Gria Abadi. Ya. Iya. Dulu kan semak belukar itu. Betul. Begitu saya kelola, saya yakin. Setelah saya kelola, ternyata jadi Gria Abadi, jadi Sokapak. Kata buminya, ya Allah Pak Yasin, terima kasih Pak Yasin saya. Dulu saya ditempatin ular, katak, beletang. Sekarang saya ditempatin sholat, bikin pabrik anak Pak Yasin, bikin ngaji. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yasin gitu. Iya. Begitu juga di daerah Sipot CT sana. Ini sudah dinobatkan oleh pemerintah pusat, bukan hanya pelabuhan khusus misi loh ya. Ada 5 macam pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tersus, curah padat, peti kemas, curah kering, pelabuhan maritim. 5 macam pelabuhan. Hampir keseluruhan berarti. 5 macam pelabuhan. Bukan main Bangkalan. Kata bahasa, kalau saya nukil bahasanya Jokowi, Bangkalan ini primadona. Itu sudah dengan kajiannya Pak Haji Yasin? Sudah. Selesai berarti kajiannya? Sudah keluar ini. Ya, nanti saya kasih petanya. Baik. Ya. Ini alhamdulillah saya dikasih sama Pak Haji Yasin nih. Nanti saya kasih. Ya. Namun kenapa tidak ditangkap? Ada itu investor-investor yang sudah punya ratusan hektar di sini, di kawasan industri, ya, itu tinggal membangun saja, ya. Kalau memang welcome, Goodwill tadi itu. ya, goodwill. Dia sudah punya banyak tanah di sini, ratusan hektar. Berarti sudah siap ya? Udah, Starting point-nya tinggal sudah ada. panggil saja itu. Tinggal action begitu. Action. Ya. Artinya peluang untuk penciptaan lapangan kerja ini besar, luar ya? biasa. Mas Adam senang sepak bola kemarin. Boleh ya, Boleh saya ya? ya. Tahu negara Qatar? Iya, betul. Qatar itu cuma punya minyak dan gas doang. Tapi jadi negara kaya. Iya, betul. Semuanya di urusan pendidikan gratis. Ya, Kesehatan gratis. cuman punya minyak dan gas. Madura ini minyak gas berlimpah. Pisang kepok ada. Iya. Salak bodoh. Betul. Durin bodoh. Ini Hasil laut luar melimpah. biasa. Hasil melaut melimpah. Kenapa rakyatnya tersyukur, negaranya subur? Dari apa yang salah ini? Ya, Baik. Ini berarti Pak Haji Yasin yang berbahaya karena lapangan pekerjaan sebenarnya potensial di Bangkalan dengan potensi alamnya, sumber daya alamnya. Yang berbahaya itu justru generasi muda dong Pak Haji Yasin. aslinya tidak berbahaya kalau mindsetnya dirubah. Ya, Betul. jangan jadi kacung semua. Ya,
kita banyak potensi, Mas Adam. Ya, jangan remehkan yang namanya makhluk Allah. Iya, iya. Ya, makhluk ini bukan hanya makhluk hidup loh, Mas ya. Ya, bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan Iya, namanya iya, iya. makhluk. Batu pun makhluk. Iya, iya, iya. Ya. Iya, apa saja ini. Jadi kalau diseriusin, ya, istiqomah, Ah. ya, sukses dan bahagia. Bisa jadi membuat sumber duit, kalau bahasanya hadis itu pintu rezeki 9. Kalau bagi Mas Adam, sementara 1 misalnya pintu rezekinya karena dosen kan, bisa dapat 10 sambil lalu bisnis. Baik, saya akan Ya. belajar kepada Pak Haji Yasin Supaya ini. dapat pintu rezeki 10 diambil semua. Amin. Ya. Iya. Saya pesan kepada teman-teman ASN pemangku kepentingan di sini. Kalau memang salary-nya masih kurang, ya, jangan pungli, jangan mempersulit, jangan korup karena haram. Ayo bisnis. Bisnis ayo. Ya. Karena memang sekarang Ya. oleh kementerian itu sudah diatur bahwa mungkin setahu saya nih Pak Haji Yasin, kami yang di perguruan tinggi ini diperbolehkan dengan adanya konsep Merdeka Belajar untuk kemudian berkiprah di dunia usaha, Pak Haji Yasin. Begitu. Jadi ya syukur-syukur kami nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Haji Yasin nih, teman-teman. Kenapa tidak? Iya, alhamdulillah. Kenapa tidak? Karena yang rentan tadi begitu saya nyimak dari penjelasan panjenengan ini, sumber daya alamnya sudah luar biasa, melimpah. Yang kurang goodwill-nya. Sebenarnya anak-anak muda ini juga tidak berbahaya karena tidak terjamin lapangan pekerjaannya, hanya kemudian sedikit banyak itu mempengaruhi Pak Haji Yasin. Kalau kita lihat generasi muda di rentang umur produktif khususnya di Bangkalan Pak Haji Yasin ya, itu sekarang malah pekerjaannya ini malah kurang jelas. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Apakah ini ketidaktahuan mereka mencari atau membuat sumber duit, atau karena tadi itu mindset hanya ingin jadi pegawai karena ini pendidikan di rumah itu Di lingkungan Iya, dan di lingkungan. di mana? di sekolah, Terutama di rumah Pak Haji Yasin Ya, ya. ya. Setelah sekolah selesai kuliah disuruh cepat cari kerja. cari kerja, bukan membuat pekerjaan. Betul. Ini Ya. ini. Ya itu mindset itu yang harus dirubah. Iya, iya. Ayo kita godok generasi mudanya ini. Baik, baik. Ini semua poin dari draft pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Haji Yasin ini dari tadi berdiskusi dengan kita. Sehingga tentang apa ya, peluang, potensi, iklim investasi sampai proyeksi ke depan ini sudah dipaparkan. Hanya juga harapan, termasuk harapan dari Pak Haji Yasin tadi. Harapan, ayolah kalau kurang sampai ini juga berbunyi tantangan sebenarnya Iya. ini. Ayo berbisnis, berusaha Berbisnis. dengan saya gitu. Iya. Pak Haji Yasin pernah membuat sebuah apa ya, semacam lembaga yang kemudian menyaring anak-anak muda atau umur-umur produktif Bangkalan agar dididik oleh Pak Haji Yasin. Istilahnya Pak Haji Yasin apa ya, mengestafetkan nih. Ya. Ya, artinya membuat Pak Haji Yasin baru di Bangkalan sehingga tidak berjuang sendiri Pak Haji Yasin. Ya itu, saya dengan senang hati ya berbagi ilmu ini. Baik. Jadi selama ini yang saya garap, karena kalau di organisasi itu saya kan kebetulan di organisasi saudagar Muhammadiyah. Oh, ya. baik ya. Jadi kita berbagi ilmu ya di forum saudagar. Ya. Namun di Bangkalan ini forum-forum yang seperti itu belum ada. Belum ada. Belum ada yang ini, ya toh. Komunitas pebisnis, komunitas saudagar, komunitas ini kayaknya ya belum terlihat kalau memang ada. Ya.
Jadi makanya sebetulnya begini ya. Jadi pebisnis ini tidak sulit. Mudah. Ya. Mudah, sangat mudah. Ya. Tapi asal tidak salah berpikirnya. Ya. Nah, ini Pak Haji Yasin. Ini nih ya. Iya. Karena pola pikirnya yang dikatakan modal itu dikatakan duit. Ya. Jadi sudah mental duluan. Karena yang dikatakan modal katanya duit. Harus duit. Iya. Bukan duit modal utama itu. Modal utama itu ilmunya. Ilmu apa yang mau digarap itu harus dikuasai dulu. Modal kedua, link, ya. Networking. Networking bahasanya, Iya. Kiai, silaturahim, ya. Iya. Ya, pertemanan bahasa ininya. Itu modal utama itu. Urusan duit, urusan yang lain ini cukup dengan silaturahim itu Mas Adam. Butuh apa saja silaturahim. Ya, kata hadis memang memperpanjang usia, memperluas rezeki. Memperluas rezeki, Iya. silaturahim. Bukan duit modal itu. Ilmu dan silaturahim, gampang kan? Iya, mudah-mudah. Cuman waktu dan ruangnya yang susah Pak Haji Yasin. Tidak ada bahasa susah. Sekali lagi saya ingatkan. Kata Allah, bahasa sulit ini jangan ada di antara insan-insan. Kita harus buang ya di kamus Buang. kita begitu ya. Baik. Karena kata Allah dalam hadisnya, ya, hadis kecil. Ana kata Allah, inda dhanni abdi bi. Aku akan mengikuti prasangka hambaku. Aku akan mengikuti pola pikir hambaku. Kalau setiap melangkah saja, aduh sulit ini. Sudah Allah mengikuti apa yang dia Jadi sulit ucapkan. ya. Sulit Jadi benar. sulit. Buang semua. Itu. Ya. Males buang. Khawatir buang. Susah buang. Ya. Ragu buang. Ya. Karena itu di Islam aslinya dilarang itu. Kenapa kok dibawa ke sana kemari yang dilarang-larang Allah itu? Ya, harus optimis dan yakin. Ini berarti Pak Haji Yasin bilang kalau kita mau usaha menjadi pebisnis mudah, cukup tadi dua itu, ilmu dengan link. networking. Ya. Buang kata sulit dari kamus Buang. kita. Nah, Pak Haji Yasin, berarti besar ini potensinya buat Pak Haji Yasin berkiprah kembali di dunia bisnis dan investasi Bangkalan, sehingga Pak Haji Yasin sebagai putra daerah di Bangkalan ini mengawal PP 80 2019. Sebetulnya kita ini sudah banyak mengawal, ya. Namun masih belum Allah takdir. Karena pemangku-pemangku kepentingan ini masih jadi pengabdi setan. Ini tidak tahu Tidak nih. boleh mempersulit. Tidak boleh meres. Iya. Ya. Ini tidak tahu ini apakah kata nanti kata editor podcast Parembagan apa Tidak di edit. apa-apa. Oh enggak ya. Karena memang itu harus kita sampaikan. Betul Pak Haji Yasin. Ya. Betul. Jangan dirahasiakan itu. Ya. Sehingga ya Pak Haji Yasin ya, ini juga bukan hanya berdasarkan keluhan subjektif tetapi juga pengalaman yang sudah puluhan tahun Pak Haji Yasin. Saya sudah 40 tahun berbisnis. Ya. Sehingga 40 tahun. 40 tahun ini Ya. sudah bisa jadi buku Pak Haji Yasin. Aduh. Ya itu. Jadi bahasa ininya. Tapi alhamdulillah Mas Adam ya. Karena janji Allah masih banyak enaknya daripada sulit. Alhamdulillah. Karena setiap manusia ini akan diuji, yang tidak enak ini hanya sedikit kata Allah. Banyak bersyukurnya ya Pak Iya. Haji Yasin ya. Sekali lagi kepada teman-teman jiwa muda, calon-calon pebisnis, masalah yang kecil, yang sedikit jangan dibesar-besarkan. Tapi ditemukan solusinya, dicari solusinya. Iya. Jadi orang besar itu kalau ada masalah kecil harus segera diselesaikan. Jangan dibesar-besarkan sehingga dia tidak bisa ngatasi barang kecil. Kan ya Mas? Ya.
dibesar-besarkan. Iya, berarti ini bukan dengan maksud membesar-besarkan Pak Haji Yasin. Dengan sudah disampaikannya oleh Pak Haji Yasin, dan saya juga setuju tentang kondisi di Bangkalan, prospek untuk investasi. Itu artinya kita sudah petakan ya permasalahannya di mana. Ini nyambung dengan apa yang ingin kita bahas berikutnya, itu adalah bagaimana sih Pak Haji Yasin? Kira-kira jalan keluar yang Pak Haji Yasin tawarkan kalau kendala-kendala tadi itu ada di lapangan. Jadi gini, memang kalau menurut saya investor-investor kelas besar itu, ya kalau bahasa ininya konglomerat, Konglomerat. ya, Kelas paus ya, Pak? ya kelas paus kah, kelas apa itu, ya, Iya. itu aslinya sudah memulai, dia sudah memiliki banyak tanah di sini. Ya. Sudah dalam agenda ya. Sudah berapa puluh tahun yang lalu. Oh. Iya. Kita ambil contoh saja, grupnya Indosemen itu. Oh Ya. iya. Mulai tahun 80 dia sudah punya 501 hektar di sini. 501 hektar. 501 hektar. Ya. Terus grupnya Semen Gresik kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. Grupnya Lipo 325 hektar. Lipo sudah berinvestasi di punya Bangkalan. tanah di sini. Nah, semoga Tapi jangan tanya mana tanahnya Lipo. Lawang izin saja belum diizinkan, sini ya masih nama pribadi, belum nama perusahaan, Mas. Ya. Betul. Jadi banyak yang punya ratusan hektar. Kalau ini menurut saya kuncinya tinggal penguasa, kalau dikatakan penguasa, pemangku kepentingan, kalau dibikin pemangku kepentingan, harus goodwill. Ya. Harus panggil dia. Karena dia yang nyetak duit. Ya. Dia yang nyetak PAD, dia yang nyetak lapangan kerja. Dia yang bisa menghidupkan multiplying efeknya perekonomian di Bangkalan. Ngenes Mas jadi warga Bangkalan miskin ekstrim ini. betul. Apalagi posisi kita di ujung paling barat, Ya. berdekatan dengan ibu kota provinsi Ya Jawa Allah. Timur. Coba Mas Adam, kalau malam lihat ya ke pantai di Socah sana, kalau kita lihat ke selatan terang Iya, benderang. betul Pak Haji. Di negara kita Bangkalan Cibet, Iya. neser Iya. ya. Hah? Apalagi, mohon maaf ini, mungkin ini juga tantangan buat Pak Haji Yasin, karena sekarang di daerah Kamal Telang yang sudah mulai banyak mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ya, itu rame. Bangkalan ini sudah mulai sepi, tertarik ke sana. Socah ini kan di tengah ya Pak Haji Yasin Ya. ya. Ini gimana nanti Socah biar bisa rame, ini tinggal apa kata yang punya Socah ini teman-teman. Jadi aslinya gini, makanya sekarang saya bilang kepada mahasiswa yang belasan ribu itu. Iya, Ya. betul. Ya, Sekitar Uni Joyok. 13 sampai 15 ribu Ya, gitu. belasan ribu itu. Makanya aslinya ndak usah bingung, ya. Ndak usah bingung setelah lulus, ya. Karena begitu lulus ijazahnya dibawa kemana-mana untuk ngelamar, ini ketinggalan, ya. Karena besok mati pun sama malaikat tidak ditanya ijazahnya. Kok malah sekarang berebut ijazah semua? Iya toh? Iya. Ya. Karena di cara mendidiknya di 3 pilar tadi itu keliru. Sehingga berebut mau jadi ASN. Sehingga kok tesogok Mas. Ya. Ya Allah, ya. Udah, ini realita. Ayo, peluang masih banyak ini. Bisnis dari wirausaha, jadi entrepreneur. Bumi kita ini melimpah, subur, tidak usah khawatir. Ya, saya sempat tadi pagi nge-WA Menko saya. Ya, Pak Erlangga. Menko kan ada 4 Menko. Oh, ada 4. Iya. Salah satu dari Ya, Menko. Iya.
Jadi saya minta ya apa ya, kita ini berada di negara subur, kenapa rakyatnya tersungkur ini? Saya bilang, ya cobalah ya, jangan dibikin bancaan seperti ini Pak Menko, saya bilang. Yang bapak berarti ini bukan Iya. yang ibu. Iya, 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 iya. Ya. Jadi saya sempat WA tadi pagi. Ya. Jadi saya ingatkan lagi kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh, masyarakat, ulama, ya. Mari yang dilarang-larang Allah jangan dikerjakan. Carilah nafkah asupan yang halal. Ya. Jangan sembrono, ya. Sehingga landasan agama yang memang sudah seharusnya dimiliki oleh mayoritas masyarakat Bangkalan yang merupakan warga dari kota zikir dan sholawat ini bisa menjadi goodwill ya. Pak Haji Jadi Yasin, ya. apa caranya? Jadi negara baldatun thayyibatun warabul ghafur. Oh, iya. Kata bahasa Pak Harto, gemah ripah Loh loh jinawi. jinawi. Tata tentrem kertora harjo, kata Pak. Hah? Iya. Karena 1 juta lebih warga Bangkalan ini belum lagi yang pendatang Pak Haji Yasin. Jadi tidak usah takut kepada pendatang. Iya, iya. Ya, kita ini hidup di negara yang heterogen, ya. Iya, 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 iya. Negara NKRI. Iya, iya, iya. Daesairi pendatang, Betul, sudah. betul. Kita welcome saja. Bangsa kita juga banyak keluar Keluar, Arab, betul. Taiwan, Ke sini, Jepang sudah banyak Malaysia, juga. ke Jepang. Iya. Udah, ini bumi Allah semua. Iya, iya. Udah hilangkan kalau ndak boleh risih, ya. Ndak boleh sirik, ya jangan sirik. Ya. Sudah, kita nikmatin saja apa saja kehendak Allah, siapa saja. Kita welcome, yang penting tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, tidak melanggar tatanan pemerintah, tidak melanggar adat istiadat, aman sudah. Iya, iya, iya. Ya. Yang penting juga muamalahnya atau bisnisnya di Bangkalan khususnya itu bermanfaat bagi masyarakat Aduh, luar Bangkalan ya. biasa. Apa saja bisa dilakukan di Waduh, tidak bisa dihitung. Jangan jauh-jauh ya. Ini contoh tadi saya sudah. Ya. Semak belukar saja Iya. sudah jadi miliarder. Iya, iya. Ya. Jadi saya sering ini tanpa modal, tanpa ngutang jadi miliarder, saya bilang. Jadi kalau saya ngasih materi di saudagar-saudagar Muhammadiyah begitu. Ya. Jangan jauh-jauh. Jualan biting saja. Citeng itu Iya. kata orang. Iya, iya. Citing, tusuk sate. Tusuk sate. Citing, tusuk gigi. Tusuk gigi. Ini mah sudah miliarder. Kalau tidak percaya. Karena demand-nya besar ya, Pak. Ya, Yasin. iya, ini supply ke seluruh Dunia malah. dunia kan ekspor. Iya, ekspor. Iya. Cuman citeng loh ya. Citeng. Kalau benar-benar ditekuni. Ditekuni. Hanya citeng loh ya. Hah? Ilmunya ditekuni, terus Istiqomah, jejaringnya link yang diperluas. Sekali lagi, jangan terlena hanya di komunitasnya saja. baik. Ya, kalau kepingin maju. Nanti kalau dosen, komunitasnya dosen toh, Pak, ngeling kemana? Baik. Kalau mahasiswa hukum, hanya dihukum toh, gak maju-maju. Oh iya, iya, iya. Jadi kita ini, link kita ini upayakan jauh di atas kita. Ya. Kalau bahasa ininya, kalau kita kelas rupiah, ya apa caranya? Kita ini kelas juta yang kita link. Iya, iya, iya. Kalau sudah jutawan, kita link kita ke miliarder. Miliarder. Kalau kita sudah main miliarder, link kita ke triliun. Triliarder. Iya. Triliun. Iya. Iya, triliun. Iya. Iya, iya. Kalau segitu, jangan terlena hanya di levelnya saja. Suwe maju nih katanya. Ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Ya. Betul, betul. Menarik sekali memang Pak Haji Yasin. Dan ini artinya Pak Haji Yasin tetap optimis ya Pak Haji Yasin ya. Dengan Sangat optimis. pembangunan, investasi di Bangkalan. Yang penting tadi itu
iklimnya didukung oleh goodwill semua atau penta ya, penta penta. penta helix yang ada di masyarakat, lalu kemudian khusus anak-anak muda generasi produktif mungkin pendidikan mindsetnya diubah dari Jangan pesimis. iya Jangan sulat-sulit terus. iya dari dari 3 hal tadi itu ya, pendidikan di rumah, pendidikan Di di sekolah sekolah dan di dan lingkungan. Sehingga Bangkalan ini saya pikir juga bisa sangat cepat untuk nyusul Surabaya, Pak Haji Yasin. Kenapa tidak? Betul. Ya. Iya. Coba kita jawab. Kita ini nempel Surabaya. Hmm. Kita lihat Banyuwangi, Iya, yang jauh dari Surabaya. Pacitan, Trenggalek, ayo, Iya. Kediri. Iya, jauh. Sudah. Sudah tumbuh. Dulu Lamongan itu negara miskin. Ya, Iya. Bojonegoro juga. Bojonegoro miskin. Iya. Sekarang sudah. Kita ketinggalan ya Pak Haji Yasin ya. Ya, tapi tidak ada bahasa kasep ini. Ke depan ini harus. Ya. Saya minta malah pemimpin-pemimpinnya ini nanti ke depan ya. Ya. Kena pemimpin yang negarawan betul. Ya. Betul-betul seorang teknokrat. Betul-betul benar, Benar. pinter, Bentar. seger, Ger. kober, ya. ya. Benar ini berarti tidak melanggar yang dilarang-larang Allah. Iya, agama dan juga pemerintah ya, negara ya. Pinter ya menguasai ilmu segala macam. Bukan hanya di ilmu birokrasi doang, Iya. ya. Kober, ya. Ya, kober Mas. Kober. Ya. Siang malam tetap ya memikirkan rakyatnya. Sebagai pelayan masyarakat. Iya. Jangan jadi penguasa. Keliru itu. Ya. Lawang rakyat yang bayarin kok jadi penguasa. Baik. Boleh jadi penguasa kalau ke stafnya gitu. Iya betul. Ya. Iya. Mindset ini yang harus dirubah, Mas. Ya. Jadi kalau ke rakyat jangan jadi penguasa. Membayari rakyat, bayari rakyat. Kalau ke kabak, kepala dinas, ke camat, oke penguasa, bupati. Secara struktur ya Pak Iya, Yasin, struktural. ya. Baik. Lah mindset ini Mas, masyarakat juga harus ngerti. Bukan hanya bupatinya saja yang harus ngerti. Ya. Jadi bahasa benar ini tadi. Iya. Dan harus pintar menguasai. Kober dan seger. Ya, seger ini seger bidongkan, Mas. Iya. Mun kantong kempes Mas, cenderungan akan korupsi itu. Iya, betul. Ya. Karena Lo bener kecenderungan. baik ini diskusi kita ini kalau dilanjutkan malah akan panjang terus Ya, ini. itu. Iya, tapi tadi sudah mulai mengerucut. Ya, nanti silakan atur saja. Iya, kita akan ada sesi kedua teman-teman ya. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yasin itu sebenarnya sudah mengerucut akhirnya harapan ke seorang pemimpin di Bangkalan yang pinter, pinter, seger, kober. Ya. Jadi 4 poin ini yang nantinya bisa sangat mendukung usaha, investasi, pembangunan di Bangkalan agar tidak tertinggal dengan wilayah-wilayah kabupaten kota lainnya. Terutama memang ya seperti Pak Yasin tadi sampaikan, beliau cukup malu menjadi warga Bangkalan yang nempel Surabaya, tapi perkembangannya di usaha, investasi itu Ya cukup predikatnya tertinggal. negara miskin ekstrim gitu. Negara ekstrim. Jadi Ngemis terus ke pusat. Ya. iya. Setiap tahun Setiap tahun ngemis begitu. terus. Ya. Iya. Bergantung dana transfer APBD ya. Jadi kita nanti akan buka episode berikutnya ya dengan Pak Haji Yasin yang juga tadi sudah berkenan memberikan peluang buat anak-anak muda mendampingi ya agar siapa akan menjadi penerus beliau ini. Karena Pak Haji Yasin ini sudah cukup lama 40 tahun berbisnis di Bangkalan. Nah, teman-teman nanti kalau melihat episode ini, komen kapan waktunya ya yang baik kita akan mengundang beliau lagi dan berbicara teknis nih di masalah bisnis.
ya kiat-kiat. Atau nanti kita lanjutkan nih, tidak on air tapi Ya, khusus. offline, ya offline Offline. kita bertemu dalam sebuah forum begitu. Tapi harus ada action ya Pak Haji Yasin ya. Harus. Ada aja action. Kalau cuma ingin doang, usolli doang, nggak ada takbir, kapan nolaknya? Iya betul, Ya. betul. Tidak ada action, tidak mancal gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haji Yasin Oke, sudah terima berkenan kasih. hadir diskusi di sini. Ini sudah 60 menit lebih. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya yang lebih teknis dan menarik pastinya untuk mengawal apa yang menjadi bidang Pak Haji Yasin, yaitu di bisnis dan investasi di Kabupaten Bangkalan. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Parembagan Podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya. Ya, saya tutup diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Yasin. Ya. Ba,